Oke, hari ini kita dalam pertemuan ini akan membahas tentang daftar pustaka ya. Kalau kita daftar pustaka itu kita buat setelah kita telah menyelesaikan tulisan kita ya. Jadi dalam suatu karya ilmiah termasuk skripsi ya, kita harus menerangkan pustaka-pustaka yang kita gunakan selama kita melakukan penulisan. Nah, dalam membuat daftar pustaka ini kita dapat dibantu oleh suatu aplikasi yang namanya Mendeley ya. Mendeley. Apa itu Mendeley? Mendeley adalah software untuk membuat daftar pustaka dan merupakan jaringan sosial akademis ya. Menggunakan software ini kita dapat mengatur, menyimpan, membagi dan menggunakan tulisan-tulisan penelitian dan artikel, dan juga untuk menghasilkan daftar pustaka dalam citasi kita ya, sesuai dengan bagaimana kita memilihnya. Kita juga dapat menggunakan Microsoft Word untuk menambahkan citasi. Sewaktu kita mengetikkan citasi kita itu, dia akan langsung muncul apabila kita sudah menginstal untuk menggabungkan aplikasi tersebut ke dalam Microsoft Word. Jadi kita bisa menyusun daftar pustaka kita lebih cepat ya. Ini sangat berguna untuk para peneliti yang ingin menyusun banyak dari artikel-artikel jurnal yang dimasukkan ke dalam tulisannya atau ke dalam karya ilmiahnya, dan banyak laporan-laporan penelitian dalam studinya ya. Jadi kalau seandainya ya daftar pustaka kita cuma sedikit, contohnya cuma hanya 5 atau 10 ya, tidak perlu menggunakan bantuan aplikasi ini ya, Mendeley, karena ini lebih baik kalau banyak ya. Kalau sedikit kita bisa kerjakan sendiri, kita bisa tuliskan sendiri ya. Jadi Mendeley ini merupakan software yang gratis, bisa di-download, sehingga kita tidak boleh membuatnya menjadi alasan ya untuk pekerjaan kita. Karena dia gratis, maka tanggung jawab untuk dia menyusun daftar pustaka itu tetap kita harus yang memperhatikannya. Tentunya kita akan menyesuaikannya juga dengan apa yang diminta oleh kampus ya. Tapi di aplikasi Mendeley ini sendiri, dia sudah punya banyak model citasi, model untuk membuat daftar pustaka. Dia sudah banyak mengadopsi dari kampus-kampus internasional. Jadi kita tinggal pakai apa yang telah disediakannya. Nanti kita di akhir bisa mengedit apa yang telah kita hasilkan dari mode daftar pustaka yang diberikan oleh aplikasi ini.
Bagaimana cara untuk menggunakan Mendeley ini? Mendeley dapat kita gunakan pada komputer kita atau bisa juga dari websitenya langsung, website Mendeley. Bisa juga digunakan di handphone kita atau peralatan yang lain seperti tablet. Juga bisa ya. Kita juga bisa pakai word plugin ya. Itu tergantung dari apa yang kita butuhkan ya. Kalau seandainya kita butuh cepat, kita bisa buka dari app. Tapi kalau seandainya kita mau download langsung pakai komputer kita langsung download di dalam komputer, ada ya. Tapi kalau seandainya kita nggak mau juga install di komputer kita bisa langsung buka webnya. Tetapi akan sangat baik kalau kita download di komputer kita, jadi kita bisa bekerja sekalipun offline ya. Bagaimana cara kita mendapatkan aplikasi Mendeley ini? Kita bisa mendapatkannya dari mendeley.com ya. Kita ketik di website www.mendeley.com, baru kita create account, kita masukkan personal email kita. Jadi yang paling gampangnya supaya cepat, kita bisa masukkan email yang kita daftarkan dalam telepon genggam kita, sehingga kita bisa langsung konfirmasi untuk pendaftaran email kita di situs Mendeley ya. Jadi untuk browser yang bekerja dengan Mendeley ini, kita bisa gunakan Internet Explorer 10 atau yang terbaru ya, Chrome, Firefox, dan Safari ya. Yang lain bisa saja, tapi tidak direkomendasikan. Artinya dia akan lebih baik bekerja pada browser-browser yang disebutkan barusan ya. Jadi kita tinggal klik pada tombol add untuk menambahkan PDF atau dokumen pada personal library ya. Jadi nanti kita akan jumpa personal library. Kalau di aplikasinya langsung kelihatan, kalau di halaman websitenya kita harus cari tombol add ya, tapi juga sangat kelihatan juga kok di sini. Jadi kalau artikel-artikel penelitian itu biasanya bentuknya itu dalam PDF ya, PDF. Jadi kita bisa langsung add PDF-nya, dia akan langsung masuk ya, langsung masuk. Apabila kita punya jurnal penelitian kita sendiri, dia akan langsung ditemukan ya di dalam Mendeley, aplikasi Mendeley ini, dan dia akan masuk langsung ke library kita ya. Dan kita bisa juga membuat folder di dalam library kita untuk mengatur dokumen-dokumen kita sesuai topik esai dan nama modulnya ya. Kita dapat mendownload plugin Mendeley Web Importer pada search bar kita ya, pada web browser kita. Nanti dia
akan muncul pada search bar kita, sehingga kita bisa menambahkan artikel-artikel dari Google Scholar, Science Direct, PubMed ya, to your ke library pribadi kita pada Mendeley ya. Oke. Nah, untuk memastikan Mendeley kita ini tetap bekerja sesuai yang kita inginkan ketika kita menambahkan dokumen itu, maka kita harus selalu mensinkronisasinya. Kalau kita pakai app-nya ya, kalau kita pakai web, biasanya dia udah langsung sinkron ya. Jadi kita ketika masukkan dokumen, dia akan keluar details dari dokumennya ya. Detail dari dokumen kita itu akan langsung keluar. Dibandingkan web versi browser web, tentu saja versi desktop lebih lengkap ya. Jadi disarankan untuk menggunakan versi desktop. Dia punya banyak fitur yang langsung dapat dipakai, dan itu pun gratis ya. Kita bisa langsung download di komputer kita. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, situ ada gambar Mendeley desktop ya. Kita download, kita install di komputer kita. Tidak ada cara yang sulit, kita langsung download dan install, dan kita setujui persyaratannya. Kemudian setelah selesai kita buka desktopnya hanya dengan mengkliknya ya, apabila kita ingin menggunakannya, kita harus sudah terregistrasi. Registrasi bisa kita lakukan di website Mendeley langsung. Kemudian setelah registrasi kita akan dikirim email konfirmasinya. Apabila sudah kita lakukan, maka kita bisa langsung sign in di dalam aplikasi desktop kita ya. Dia akan langsung sinkronisasi ya. Kita bisa buka, kita tinggal menggunakannya ya. Oke, bagaimana cara menggunakan desktop Mendeley ini? Kita untuk bisa mendapatkan daftar pustaka dan mendapatkan detail dari sumber-sumber tulisan kita, tinjauan pustaka kita, atau yang kita pakai dari pada pembahasan kita dan kesimpulan, kita tambahkan jurnal penelitian itu dengan mengklik tombol add ya. Di sini sudah dilingkari warna hijau, ada tombol add files ya. Jadi dari ketika kita klik tombol add files, kita akan masuk ke Windows Explorer ya, pembuka folder pada komputer atau laptop kita ya. Nah, kemudian kita bisa mengarahkannya ke folder di mana file dari jurnal penelitian yang kita gunakan atau file buku yang kita gunakan
Jadi kita bisa menulis semua dokumen kita dalam library dengan mengklik all documents ya. Jadi kalau kita lihat my library itu ada tanda panahnya, kita klik all documents, dia akan kelihatan di bagian tengah seluruh dokumen yang kita masukkan ya, dan kemudian bisa kita list satu persatu, akan kelihatan namanya ya, namanya, dan nama ini bisa kita langsung klik tulisan authors yang ini ya, klik tab authors supaya dia langsung berurutan dari abjad alfabet ya, alfabet. Kalau kita klik berdasarkan title yang ini, maka dia juga diurutkan dari titlenya secara alfabetis juga ya, tetapi nggak ada gunanya kita pakai. Kita lebih bagus klik di author supaya dia alfabetis dari nama penelitinya ya. Jadi kalau nama penelitinya A, dia akan muncul terlebih dahulu di depan. Nah, menggunakan Mendeley ini kita bisa membaca dan kita juga bisa menganotasi dokumen PDF ya. Yang kita bisa baca, kita juga bisa kasih catatan di dalamnya ya. Kalau kita membuka suatu artikel, kita buka dari Mendeley desktop ya, seperti ini tampilannya. Kita double klik pada judulnya ya. Jadi di judulnya ini kita double klik, contohnya dia akan keluar seperti di bawah ini ya. Nah, di sini kita bisa baca contohnya abstraknya untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Tapi kita bisa juga anotasi ya, kita kasih catatan. Jadi di atas ini kita lihat, kita bisa pilih kata yang kita mau ya untuk copy. Kemudian kita bisa highlight ya, kita bisa stabilo ya. Kemudian kita bisa buat catatan, kita bisa rotate ya, putar, kita bisa zoom, bisa full screen ya, menggunakan aplikasi Mendeley ini. Jadi cukup praktis ya. Jadi di sini juga akan langsung muncul di Mendeley ini ya. Kita disuruh kalau mau melakukan citasi, cara citasinya juga dikasih tunjuk ya. Saya Alfonso ya, di sini ada ya. Nah, kita juga bisa mensinkronisasi library kita ya, supaya dia up to date. Kita klik tombol sync, maka dia akan mengupload semua artikel yang sudah kita tambahkan pada versi web. Maksudnya apa yang telah kita tambahkan pada aplikasi desktop kita ini, dia akan masuk ke webnya nanti ya.
Sehingga kalau kita menggunakan Mendeley kita pada komputer yang berbeda, maka kita akan mendapatkan library yang sama, ya. Kalau kita mensinkronisasi, artinya kita akan mengirimkan data pekerjaan kita ke pusat informasi Mendeley, sehingga dimanapun kita bekerja maka kita bisa mengakses pekerjaan kita. Jadi kayak sistem cloud juga, ya, sistem cloud juga. Bahkan catatan-catatan yang kita buat pada jurnal yang sedang kita baca itu juga akan diupload. Jadi kalau kita sudah buat catatan, ternyata kita ketinggalan laptop, kita menggunakan komputer di tempat yang berbeda atau komputer yang berbeda, maka kita akan bisa menemukan catatan-catatan yang telah kita buat itu. Jadi tombol sync ini sangat berguna sekali, ya. Aplikasi Mendeley, ya. Aplikasi Mendeley bisa kita download pada telepon genggam atau iPad kita, ya. Jadi dengan aplikasi Mendeley ini kita lebih mudah membacanya di mana saja, tidak harus menggunakan laptop. Kita bisa baca, kita bisa anotasi, kasih catatan maksudnya, ya. Kita bisa mengatur jurnal-jurnal artikel kita selagi kita di dalam perjalanan. Kita klik icon berwarna buku berwarna biru untuk membaca artikel, dan kita tab dan tahan untuk menganotasi teksnya. Mendeley dapat kita gunakan sebagai jejaring sosial juga untuk kolaborasi dengan peneliti-peneliti yang lainnya, ya. Sehingga kita bisa membuat profil kita berdasarkan ketertarikan penelitian kita, ya. Kita bisa mengikuti juga ikut kelompok-kelompok penelitian yang terkait dengan ketertarikan penelitian kita, dan juga menyarankan artikel-artikel yang terkait dengan topik kita, sehingga kita bisa tambahkan pada personal library yang berdasarkan pada pembacaan dan ketertarikan kita yang ingin kita cari, ya. Mendeley MS Word plugin, ya. Jadi tadi pertama sudah dijelaskan bahwa ada plugin untuk Microsoft Word, ya. Mendeley ini bisa plugin untuk Microsoft Word, ya. Dimana dengan plugin ini kita bisa mensitasi sambil kita menulis. Artinya kita bisa menambahkan sitasi baik dalam teks ataupun dalam daftar pustaka, ya. Selagi kita menulis dalam dokumen Microsoft Word, ya. Plugin ini tidak secara otomatis diinstal. Jadi kalau kita mau menggunakan fitur ini, kita harus buka aplikasi Mendeley desktop, kemudian kita klik install MS Word plugin. Ketika kita sudah klik install MS Word plugin dari Mendeley di komputer kita akan menemukannya di dalam Microsoft Word di bawah tab referensi, ya. Di bawah tab referensi. Apabila kita buka Word setelah menginstal plugin, kita akan melihat ada bar
peringatan berwarna kuning, kita harus klik enable content. Enable content. Jadi itu untuk security di Microsoft Word. Apabila kita sudah enable content, maka kita bisa menggunakan tab referensi dari Mendeley di Microsoft Word. Jadi sangat mudah. Sambil kita ketik, kita pilih stylenya dari daftar pustaka, dia akan mempermudah kita untuk langsung memasukkan citasi kita atau sumber daftar pustaka kita, baik dari buku ataupun dari jurnal ya. Ketika konten itu tadi sudah kita izinkan, kita akan dapat melihat tab referensi Mendeley di dalam Microsoft Word kita. Jadi harus diingat, setelah kita menginstal pluginnya, maka ketika buka Word, dia akan muncul security warning ya, warna kuning pada Word. Itu harus kita klik enable content. Kalau tidak, dia akan hilang dan kita tidak akan menemukan tab referensi Mendeley ini pada Microsoft Word. Bagaimana cara kita bekerja dengan Word plugin ini? Kita klik ikon insert citation, kemudian kita cari penulis atau judul dari artikel atau buku yang mau kita citasi ya. Jadi di situ akan muncul semacam dialog bar ya. Di situ kita bisa search atau kita bisa cari berdasarkan penulis, berdasarkan judul atau tahun ya. Dari library kita. Jadi apa yang sudah kita masukkan dari library kita, tinggal kita search by author, maka dia akan langsung keluar ya. Ketika artikelnya muncul, pilih satu yang kita inginkan atau lebih juga bisa, dan klik OK, maka dia akan muncul ya langsung pada teks kita ya. Jadi dia citasinya itu akan langsung keluar pada teks kita ya. Jadi contohnya misalnya kita sedang menulis this is a test paper, now I'm inserting my full citation ya. Dia begitu kita pilih dari ini, dia tadi muncul beberapa nama, kita klik satu nama, kita okekan, maka dia akan langsung mengeluarkan citasi pada teks kita ya. Itu untuk citasi dalam teks ya, in text citation, dalam isi karya ilmiah kita. Sedangkan untuk daftar pustaka, kita pertama pilih dulu stylenya ya, style dari daftar pustaka kita mau apa. Biasanya kalau Harvard pakai American Psychological Association 6th edition ya. Itu untuk memasukkan dalam daftar pustaka, kita arahkan kursor pada bagian akhir dari halaman, kemudian kita klik insert bibliography ya. Insert bibliography. Nah, dia akan secara otomatis pada kursor yang kita letakkan, secara otomatis dia akan langsung memasukkan daftar pustakanya ya.
Jadi kalau kita punya daftar pustaka yang banyak, kita akan sangat berguna menggunakan Mendeley ini. Kita tinggal untuk catatan kaki kita bisa insert citation ya. Untuk daftar pustaka kita bisa langsung insert bibliography. Tinggal kita masuk ke halaman daftar pustaka, letakkan kursor pada bagian yang kita inginkan, kemudian kita insert bibliografi, dia akan langsung masuk ke dalamnya. Jadi kita nggak perlu kesulitan untuk memasukkan daftar pustaka yang banyak ya. Oke. Tapi ingat, sebelum kita bisa menggunakan ini, maka pada Mendeley App kita harus masukkan dulu jurnal-jurnal atau buku yang ingin kita pakai dalam pustaka kita, supaya kita bisa langsung insersi pada saat penulisan karya ilmiah kita ya. Untuk informasi tambahan kita bisa cek di web page-nya dari Mendeley, atau bisa ke YouTube channelnya, atau bisa langsung menghubungi kontak dari Mendeley ya. Oke, demikian untuk aplikasi Mendeley. Ini merupakan aplikasi untuk citasi daftar pustaka, untuk mempermudah kita memasukkan daftar pustaka kita, dan juga membuat catatan-catatan atas apa yang kita baca, sehingga akan lebih mudah ya, Jadi kalau kita contohnya ingin memasukkan satu jurnal penelitian ya, kita telah baca, kita bisa tandai bagian penting yang ingin kita masukkan, kemudian kita bisa save, kita bisa sinkronisasi anotasinya. Jadi kita bisa baca satu persatu jurnalnya. Kita baca jurnalnya, kita kasih stabilo yang kita ingin masukkan, kita baca jurnal yang lain, kasih stabilo lagi, baca lagi, kasih stabilo lagi, sehingga waktu kita akan menuliskan karya ilmiah kita bisa langsung melihat ke bagian yang telah kita anotasi, yang telah kita kasih catatan, sehingga kita tidak kelewatan apa-apa saja yang mau kita masukkan. Seringkali mahasiswa sesudah membaca, dia belum sempat untuk memasukkan ke dalam karya ilmiahnya, kemudian dia lupa untuk bagian yang mana pada satu jurnal yang ingin dia masukkan, kemudian akhirnya tidak jadi dimasukkan. Tapi dengan Mendeley ini kita akan dipermudah untuk bagian-bagian mana yang mau kita masukkan. Jadi kita tidak berbicara hanya daftar pustaka, tapi kita juga menggunakan Mendeley ini bisa merancang apa-apa saja teks yang ingin kita masukkan ke dalam jurnal penelitian kita atau laporan penelitian kita, sambil menggunakannya dengan aplikasi pada telepon genggam ya. Jadi kita bisa tetap mencatat apa yang kita inginkan, dan juga kita bisa men-track jurnal-jurnal penelitian yang sesuai dengan judul kita menggunakan aplikasi Mendeley ini. Sangat terbantu sekali bagi para peneliti, bagi para mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah, baik itu skripsi ataupun karya tulis yang lainnya. Sekian pelajaran kita tentang Mendeley. Semoga kita semua dapat terbantu. Terima kasih.